Halo guys, nah hari ini aku bakal lanjutin game Pokemon Rose and Jasmine. Nah, kita bakal mulai dari gimmick baru di game ini. Gimmick barunya yaitu adalah DNA. Gimmick ini bisa 2 kali. Ya, mungkin bisa 3 kali cuy. Bisa ada 3 kali yang berbeda. Yang pertama itu tuh DNA tuh bisa merubah suatu tipe. Halnya tuh warna-warni kan yang ada di ini warna-warni yang ada di DNA ini. Nah itu tuh buat kayak beberapa tipe, misalnya floor grass. Harusnya ada tipe grassnya, jadi fairy-nya plus grass. Lanjut kalau Gyarados, fly-nya dibuang, lanjut ditambahin dragon gitu sih. Jadi kan sekarang. Nah, yang untuk yang kedua itu new form. Ini new form ini tuh form baru cuy. Jadi dia ini tuh bukan evolusi 4 sih kayaknya, yang baru nih. Jadi di awal namanya tuh DNA misalnya apa, DNA apa, ntar gue lah. Lanjut, DNA ini tuh bisa berfungsi buat evolusi cuy. Ya beda-beda ya cara evolusinya, tergantung namanya ya, tergantung namanya. Dan juga kalian bisa mengubah tipe asli Pokemon fosil. Ini mungkin aku bakal kasih tahu ya untuk sekarang. Pokemon fosil yang bakal berubah tipenya ini tuh ada ya. Nah, itu misalnya Aerodactyl bakal ada dragon, dia dragon flying. Lanjut Amourus apa itu namanya? Ice Fairy. Lanjut Tyrantrum dragon biasa. Rampardos biasa rock. Bastiodon steel rock. Ya steel rock. Soalnya tubuhnya ada batu-batuannya juga. Jadi menurutku dia jadi steel juga. Master water doang. Kalau cangkangnya ini tuh kuat ya jadi rock ya, water rock. Lanjut Kabutops ini tuh water dark, gelap ya. Soalnya gelap sih ya. Dia bawa kayak gelap lah. Bawa senjata. Lanjut ada Armaldo. Di Pokédex-nya dia bisa berenang dengan cepat. Jadi bak water. Cradley kayaknya grass biasa. Kalau mau ditambahin pakai grass ground. Archeops flying biasa, soalnya dia bapak Pokemon burung ya. Bapak atau nenek moyangnya Pokemon burung. Lanjut yang Pokemon kura-kura cuy. Apa sih? Yang fosil kura-kura lah. Itu tuh dia ini tuh tipenya itu tuh water rock ya, soalnya nya tuh keras. Gua nggak tahu nih di Gen 9 ada fosil atau enggak, kayaknya enggak. Soalnya udah jelas ya dari zaman dulu udah pasti nggak ada. Oke, kita mulai lagi DNA Absol. Nih DNA Absol ini tuh misalnya dia ini tuh ada beberapa spesialis cuy. DNA Absol. Nah, DNA Absol ini tuh dia ini tuh Dark Fairy. Nah, dia ini tuh memiliki sisi gelap dan sisi baiknya sendiri. Kalau misalnya dia ini tuh ketemu orang dengan kejahatan 100, melebihi apapun ya, dosanya banyak banget, dia bakal langsung si Absol ini bakal langsung itu orang yang memiliki dosa lebih. Dia bisa dibilang angel ya, dia bisa dibilang malaikat maut. Nah, kalau ada yang dia itu udah pahalanya gede banget, nah dia bakal memberikan sebuah berkah kepada orang itu. Jadi pemberkah lah ya. Ini tuh malaikat maut dan malaikat rezeki ya, atau itulah. Jadi dia ini tuh baik dan jahatnya. Nah, sekarang ada DNA Tangroot. Tipenya tuh Grass, Dark, atau Fighting. Kenapa ada 2 type Dark atau Fighting? Jadi kalian lihat dulu konsepnya. Nah,
Jadi tuh konsepnya tuh jadi pohon cuy. Jadi si Tangrutnya ini tuh kan awalnya dia sekarang jadi pohon, bukan Tangrut yang biasa. Nah, darknya ini tuh dari dia Tangrut ini tuh darahnya super duper banyak banget. Jadi tipe awal ya sampai tipe awal sampai darahnya itu tuh udah setengah itu tuh dark. Tapi kalau udah sedikit kalau udah melebihi kurang di setengah sampai akhir itu tuh di fighting dia. Nah, misalnya kalau dia ini tuh udah terkena 2 hit, dia nggak bisa jalan 2 kali cuy. Jadi maksudnya bisa misalnya dia naik absolute nyerang terus 2 kali play road sama scratch. Itu misalnya belum setengah tuh darahnya. Nah, jadi si Tangrut ini tuh udah bisa jalan dengan tipe darknya. Jadi dia ini tuh masih bisa jalan kalau udah 2 kali nyerang musuh. Dan semoga aja semoga nggak terlalu efektif. Ya, kenapa aku ngasih dark sama fighting? Udah jelas gara-gara aku ngeliat si Tangrut ini tuh kayak ada aura gelapnya, tapi ada aura gelutnya cuy, ada aura gimana lah. Dan dia sekarang jadi pohon. Darahnya super tebal ya. Jadi kalau kalian mau ambil Tangela sama Tangrut silahkan. Ini bagus banget. Darahnya super duper banyak men. Kalian kalau mau hardcore Nuzlocke di Pokemon Rose and Jasmine pasti kalian nangkepnya pertama tuh Tangela ya. Ntar jadi Tangrut punya DNA ininya jeder DNA udah jadi udah selesai. Oke, lanjut. DNA bukan DNA. Pokemon ini namanya Grandware. Tebak ini siapa? Dia ini tuh Bewear yang berevolusi. Nah, Grandware ini tuh cara evolusinya tuh ada beberapa macam. Nah, cara tutorial evolusinya tuh yang pertama, ini bukan tutorial. Pokoknya si Grandware ini tuh ntar tuh bakal ada di usia tua. Si Grandware ini tuh harus ada di usia-usia yang misalnya si Bewear ini tuh masa-masa jagonya tuh. Nah, beberapa ini match kemudian dia ini tuh nurun. Nah, dia baru bisa berevolusi jadi Grandware. Dia ini tuh kayak udah kakek-kakek atau nenek-nenek ya. Grand tuh grandpa atau grandma. Grand dan wear itu tuh Bewear. Jadi dia itu beruang yang sudah tua, cuy. Very fighting ya sekarang dia. Ntar kalau dia gelut tongkatnya bakal dibuang lagi gitu. Pokoknya kekuatannya masih kayak Bewear lah ya, tapi lebih kuat dikit. Dia 038. Nah, dia Darmatitan, men. Darmatitan ini tuh 039 firefighting. Ini sebenarnya aku belum selesai ya, soalnya apinya ini belum banyak. Darmatitan ini tuh Darmanitan dan Titannya tuh Titan. Nah, kalian tahu kalau soal Titan ini tuh dia bentuknya kalau ada di Pokemon Rose and Jasmine. Gila. Ini keren banget sih. Dan dia itu kayak kebakar gitu. Saking kuatnya dia kebakar dong. Kebakar sama kekuatannya sendiri cuy. Dan kalau mau berubahin dia tuh kalian nih Darmanitan ini nggak bisa berubah jadi Zenmod. Soalnya Darmanitan ini bentar ya. Soalnya Darmanitan ini udah bukan Darmanitan yang biasa, dia udah jadi Darmatitan. Dia udah jadi pelindung lah, cuy, bukan monster lagi. Dia udah jadi pelindung dan si Darmatitan ini juga masih jago. Darahnya masih cukup tebal. Walaupun gak ada Zenmod ya. Nah, yang khususnya ini tuh si Darmatitan, kalau dia udah meningsoy, kalau udah fainted, si Darmatitan ini tuh kayak
bakal ngebuat sebuah api gitu loh. Api kayak ngebuat musuhnya tuh, kalau misalnya musuhnya nyerang dengan serangan serangan fisik, si musuhnya tuh bakal kebakar. Kenapa? Soalnya si Dharma Titannya tuh udah terlalu lama nginjek tanah itu. Jadi kalau dia serangan fisiknya tuh deket, wah kebakarnya gimana tuh. Dan apinya ini tuh permanen cuy. Kalau udah setelah match ya baru bisa hilang. Tapi ini permanen. Jadi kalian harus mainnya tuh special attack banget sih. Tapi gue kebayang kalau Dharma Titan versus Tengroot. Jadi si Dharma Titan versus Tengroot. Si Tengroot gimana ya dah tuh. Lanjut cedek. Kebayang ya. Dan kayaknya cuma segini dulu ya untuk tipe-tipe DNA-nya. Bentar aku bakal kasih Pokemon yang bakal ganti ya jadi tipe sound, dan beberapa Pokemon yang ganti tipe. Oke? See you in the next video. Goodbye.